Sungguh kami perlu Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami tidak berdaya. Kami tidak mampu. Kami perlu kekuatan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau menyinari hati kami, menerangi setiap jalan kami. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Kami membuka hati kami, jiwa kami, telinga kami. Bila setiap firman itu menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan semangat kepada orang-orang yang berputus asa, memperkaya yang miskin, membuka jalan bagi pintu-pintu yang tertutup boleh dibukakan. Terima kasih. Berkati gembala sidang tempat ini, seluruh keluarganya, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini Kau memberkati. Seluruh jemaat DBS di tempat ini Kau memberkati. Segala pergumulan mereka satu persatu Engkau jawab Tuhan. Kami pulang dari tempat ini boleh mendapatkan berkat, kekuatan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya semua katakan amin. Salam. Salam. Terima kasih buat tim musiknya luar biasa. Terima kasih buat WR dan singernya, suaranya merdu, ya, luar biasa, membawa kita seperti di surga. Amin. 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 Ya. Saya perkenalkan diri dulu.
Saya Pendeta Iko Santoso. Saya mulai melayani Tuhan sejak SMA lah ya, dengan Pak Joyo yang ada di Blok B. Ada yang kenal Pak Joyo di Blok B? Ya. Angkat tangan siapa yang kenal? Dialah guru saya yang mengkristenkan saya jadi anak Tuhan. Pak Joyo. Saya punya istri 1, punya anak 3. Yang nomor 1 tingginya seperti yang WL ini tadi. Siapa yang namanya yang WL tadi? Niki. Iya. Tingginya seperti dia, ya. Terus dia juga kalau nggak ada yang main keyboard, dia yang main keyboard. Nggak ada yang main drum, dia yang main drum. Nggak ada guru sekolah minggu, dia yang ada sekolah minggu. Kalau saya lagi alas-alasan, ya, anak saya yang korban, ya, itu yang besar. Sekarang lagi semester 5 bahasa Inggris ya di Unila. Anak nomor 2, anak pungut, laki-laki. Bapak mamanya udah meninggal. Jadi saya sekolahkan SMK. Kami udah bayar mahal-mahal 7.500.000 pendaftaran. Belum lagi seragam, belum lagi pembangunan. Sekolah 1 minggu nggak mau sekolah lagi. Duitnya nggak bisa dijalur meneh. Ya, seragamnya nggak boleh dikembalikan. Udah. Dia bilang, ngapain uang sekolah? Aku bisa cari duit kok pakai HP. Dia cari duit itu dengan HP-nya di kamar 1 bulan itu bisa 3 juta sampai 6 juta. Ya di kamar saja pakai HP-nya. Dia belanja apa-apa nggak pernah keluar duit, tahu-tahu barang datang. Nggak pernah dia keluar ke toko atau kemana begitu, nggak ada pernah kemana-mana. Tahu-tahu barang datang dan sudah dibayar lunas. Itulah anak pungut saya yang laki-laki. Jadi HP-nya dua-duanya yang untuk nyari duit itu lagi ditahan istri saya. Anak nomor 3 namanya Anggreni, ya, perempuan SMP, ya. Dia lagi semangat-semangatnya saya leskan drum, sudah pinter gak mau main drum karena dia pengen jadi bulu tangkis, jadi minta dileskan bulu tangkis. Udah, ya, akhirnya sekarang lagi les bulu tangkis. Itu perempuan. Istri saya orang Batak. Puji Tuhan saya dapat orang Batak, jadi saya selamat. Tuhan Yesus. Bukan berarti kalau sebelahnya selamat gitu kan. Karena apa? Karena saya dulu banyak disenyumin cewek-cewek, orang Jawa, orang Minang, bulunya merah-merah. Tapi apa? Sana bukan anak Tuhan. Nanti maksud saya, berarti ya, bukan anak Tuhan. Anak siapa itu ya? Nggak tahu anak siapa. Yang jelas bukan anak Tuhan. Untung saya dapat anak Tuhan di gereja. Di gereja itu dapatnya. Jadi kalau cari jodoh, carilah di gereja. Amin. Amin. Di gereja aja cantik-cantik, ganteng-ganteng. Lo carinya di luar. Iya dong. Gimana? Ya kan? Di gereja aja cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kok carinya di luar, kan aneh. Ya gitu kan. Nah, saya dapat di gereja. Puji Tuhan, dia membantu saya melayani. Saya sebenarnya mau ke sini satu keluarga. Tapi hari Kamis pekerjaan istri saya nggak tuntas berhubungan dengan Departemen Agama, Pak. Ya, nggak tuntas. Kami kemarin baru sakit, dua-duanya satu kamar. Ya, kok satu kamar? Ya kami suami istri sama-sama diinfus di rumah sakit Prima. Kenapa? Mikirin pekerjaan nggak selesai-selesai. Ya, kami lagi akreditasi sekolah, kami kan juga sekolah. Bangunan nggak selesai, kelengkapan akreditasi nggak selesai. Kami suami istri stres di kamar itu, laptop dan print itu bunyi terus, engkok. Kerja terus di kamar aja kerja. Ya, sehingga saya pakai dua-duanya diinfus. Sekarang masih ada batu sedikit. Nah, apakah
ada di sini orang Batak boleh angkat tangan? Mana orang Bataknya? Ya bisa dihitung ya. Ya istri saya baru setemea. Ya boras Pak. Iya. Nah ibu saya ini itu sering sudah boleh berdiri nggak Bu? Berdiri dulu Bu. Sama sering berdiri. Ini adik saya nomor 2. Silakan duduk, tepuk tangan dong. Ya, itu adik saya nomor 2. Ibu. Jadi mumpung masih ada orang tua hidup, sayangilah dia. Karena masih ada orang tua loh. Jadi saya sama bergilir sama adik-adik, tolong jangan engkau menyesal kalau sudah nggak ada. Gitu kan? Banyak orang kan sayangnya nangis-nangisnya ngomong elok tuh darling sayang orang tua kalau udah mati gak ada manfaatnya. Udah mati ngomong sayang, waktu hidup lah, ngerti ya? Waktu hidup lah kasih gajimu itu ya sedikit aja. Orang tua gak pernah minta banyak kok, yang penting ada beras. Yang penting ada beras di rumah udah senang, gitu kan? Ya, ada untuk jajan sudah senang. Ya, tanya sama ibu saya, berapa kalau saya ngasih itu? Gak pernah kamu sama istri saya itu selalu transfer 200 sampai 300 ribu dia. Ya mungkin adik-adik saya yang punya lebih ya, penghasilannya 1 juta atau 2 juta atau 500 itu urusan adik saya. Saya ngomong sama adik-adik, yang penting setiap bulan kalian harus transfer. Soal banyak atau enggak itu urusan kalian. Peduli orang tua waktu masih hidup. Ya, ini pelajaran juga. Terus saya punya adik ipar orang Nias, marga Halawa. Adakah orang Nias angkat tangan? Haleluya. Ya, Diki boro apa? Riki atau Diki? Diki boro apa? Gule. Yahobu. Yahobu. Ya. Nah, saya punya ipar Nias. Ya sekarang ada di Nias. Adik saya melamar PNS di Nias. Ya. Mau pindah ke Bilas gak jadi pindah-pindah, gak bisa, gak kelar-kelar. Dapatlah Pangeran Nias, marga Halawa. Nah sekarang mau nyalon dia jadi caleg ipar saya itu ya dari Nias, dari Partai PAN. Doakan semoga jadi DPRD di Nias, mewakili rakyat Nias. Saudara, itu perkenalan saya. Terus yang terakhir, mana wong Jawa-nya? Katakan wong Jawa. Lanuun. Ya, saya asli wong Jawa. Tinggal di Blok A2 401. Jadi kalau ke Blok A atau di Simpang 4 mampir kok ke tempat orang tua saya. Ya, pasti dimasakin sayur asem. Karena ibu suka rebus-rebusan sayur asem. Ya, makanan sehat. Yang udah umur 40 tahun ke atas sudah katakan. Ya. Kadang itu sakit penyakit itu kita yang buat sendiri. Sakit penyakit itu kadang kita yang buat sendiri. Dibilang jangan banyak makan gorengan. Makan gorengan. Ya toh ya? Jangan banyak makan apa? Daging, rendang, gulai, kan gitu kan? Hantam. Apalagi jangan banyak minum-minum manis. Karena udah manis, akhirnya jadi tubuhnya jadi pabrik gula. Terlalu manis. Saya mau bersaksi nih. Bulan Mei gula saya 260. Dicek waktu di Ahmad Yani Sentral aja. Waktu kami mengadakan pengobatan gratis. Kemarin saya pernah ke tempat Agus adik saya, yang itu adik saya nomor 5 itu. Nah
dari 260. Mereka tanya, kok bisa turun? Sejak saya dicek 260 itu tinggi, kata Pak dokter tuh, ini Pak tinggi nih Bapaknya. Saya langsung cut, tidak lagi yang berhubungan gula, jangan lagi masuk ke mulut saya. Dan istri saya, jangan beli gula ke rumah ini. Setiap beli gula dikasihkan sama jemaat. Setiap beli gula dikasihkan sama jemaat. Kok hilang gulanya? Nggak tahu. Padahal aku yang kasihkan ke jemaat. Ya, akhirnya nggak beli gula. Terus saya setiap ada jamu gendong saya ngomong, Bu, Mbak, tolong buatin yang paling pahit. Yang paling pahit. Kadang dikasih harga 5.000, kadang 10.000, beda-beda tak tahu lah, itu urusan dia itu. Bayar aja. Minum pahit terus. Dan itu ke pasar, saya ngomong sama istri, Mah, kalau ke pasar cari daging yang paling baik, ikan yang paling baik, sayur yang paling baik. Istri saya stres, pokoknya cari. Ya. Kalau nggak ada ya makanan dewe. Ya dapatlah pare kayak dong, sawi pahit, bunga pepaya, kan gitu kan? Pokoknya yang serba baik-baik. Sampai di rumah diapain? Nggak dimasak macam-macam, rebus saja, rebus. Dari rebus, saya mengulek sambal korek dong. Sambal korek kasih terasi sedikit. Udah, celok, lahap, makannya berbeda. Dari bulan Mei ini bulan apa ya? Agustus berapa bulan itu? 3 bulan, dari 260 jadi 98. Ya, yang bulan-bulan tolong. Ya. Saya sakit tipes pernah, sakit liver pernah. Ini tuh kesaksian aja, supaya kalau saudara mengalami sakit itu, saudara boleh contoh, ya. Apa makanan saya? Santan tidak lagi, minyak goreng tidak lagi, es tidak lagi. Ada 4 itu: santan, minyak goreng, es, apalagi ya, lupa. Pokoknya itu hindari. Ya, lemak. Ya, santan, minyak goreng, lemak, sama es. Tidak. Jadi makanan yang lain boleh. Temulawak tiap hari minuman saya. Temulawak dengan madu, Pak. Temulawak direbus, baru nanti mau minum kasih madu. Sama ada obat cacing. Ya. Iya cacing. Ya, itu rebus panas-panas. Karena tipes itu cacing. Itu tipes lenyap, liver saya lenyap. Dan sekarang saya bisa berdiri sini. September nanti saya ulang tahun ke 50. Jadi saya masih junior. Saya masih muridnya Pak Yunus. Pak Yunus ini sudah umur 70 ya Pak ya. 70. Dia 82 buka pelayanan. Saya ikut melayani 93. Jauh Pak. Mengembalakan 2000, ya, mengembalakan mulai 2000 dan membangun gereja 2006 sampai sekarang. Itulah sedikit kesaksian. Nah, sekarang kita belajar firman Tuhan. Amin. Amin. Mari kita buka Kisah 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Judulnya apa? Judulnya begini: Keluarga bertobat, gereja sehat. Kalau gereja sehat, bangsa kuat.
Amin. Amin. Iya, diawali dari apa? Keluarga. Keluarga bertobat, gereja sehat. Kalau gereja sehat, maka bangsa kuat. Nah, itu temanya. Kita belajar dari cara hidup jemaat pertama atau jemaat mula-mula. Ya, yuk kita baca. Yang pertama kita baca ayat 42 sampai 43. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu apa? Berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu apa? Mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ini keluarga yang bertobat, gereja yang sehat, bangsa yang kuat. Pertama, fondasi pertama adalah pemimpin. Pemimpin pertama di dalam keluarga sopo? Siapa? Suami ya. Tadi saya mendengar khotbah Ibu Basir berbicara tentang jangan munafik. Terus saya, Ibu Eni, dalam perjalanan sini di mobil saya dengar khotbah ada 3 khotbah. Ya, Ibu Eni berbicara tentang bagaimana hidup itu berkualitas, menjadi teladan. Terus Yusuf Roni, pendeta Yusuf Roni, berbicara tentang akhir zaman. Bapak Ibu, ini pemimpin berarti ngomong pria. Angkat tangan yang pria. Nah, kita pria. Saya juga pria. Kita ini pemimpin. Siapa yang kita pimpin? Istri dan anak. Mau kita arahkan kemana keluarga kita? Warisan yang paling penting ini menurut saya bukan harta, tapi warisan yang paling penting adalah iman. Apa? Iman. Iman. Jadi laki-laki harus memberikan iman yang teguh di dalam segala pencobaan rumah tangga kita. Pencobaan masalah keuangan, pencobaan masalah perselingkuhan. Uang, perselingkuhan, pencobaan apa lagi? Pencobaan masalah sakit penyakit. Ya toh? 3 ini yang paling penting ya. Karena setiap orang butuh duit. Seperti anak saya yang laki-laki. Buat dia panggil aku uang. Saya ngambil dia anak, saya panggil dia anak. Saya anggap anak karena bapak mamanya udah mati. Ya. Aku mau tanya uang. Sekolah untuk apa sih? Supaya pinter. Kalau udah pinter untuk apa sih? Supaya bisa kerja. Kerja untuk apa sih? Supaya dapat duit. Nah, itulah uang. Aku di kamar bisa nyari duit 3 juta sampai 6 juta. Gak sekolah, ini kata anakku tadi. Ya. Saya blank, gak bisa jawab. Kayak begitu. Saya biarkan dulu. Oke, ini urusan aku sama dia. Sekarang kembali ke firman Tuhan. Ketika kita sebagai pemimpin itu adalah teladan. Bagaimana kita dilihat oleh anak ketika kita merokok, gitu, kecil aja loh, merokok, anak merokok. Tapi
20. Ya. Nah, nggak nyampe 15 menit saya baca Alkitab tuh, Pak. Jadi ini penting warisin kepada anak istri kita dalam hal kecil membaca Alkitab. Dalam perkataan. Bagaimana dalam perkataan? Diajari untuk berkualitas. Ibu Bajir, anakku kerja di Starbucks, melamar pakai pakai lamaran, dia sarjana, rupanya cuma bagian cuci piring. Lo kok ketahu? Ya, sampai jam 2 pagi dia masih cuci piring. Ibu pendeta ya Pak pendeta nggak bisa tidur. Pak, kita ambil aja anak kita. Kalau cuma gaji 3 juta kita bisa gaji. Jangan. Anak kita biar merasakan, biar dibentuk bagaimana dia mampu melewati proses apa? Mampu melewati proses. Kalau kita ambil gampang saja, tapi nanti menjadi anak gampangan, menjadi anak manja. Biarkan mereka, kecuali tidak mampu sudah tidak kita tolong lagi nggak mampu. Nyatanya mereka happy. Gimana nak kerja di situ? Apakah kamu menyesal? Enggak Ma, enggak Pak. Aku menikmati kerja di piring di sekolah. Ya udah. Ini adalah bagian dari pelajaran. Simpel toh? Kerjaannya mungkin dipandang hina, tapi prosesnya, proses untuk melalui dia berhasil. Banyak orang melihat, wih kok berhasil ya, wih kok kaya ya, wih kok bisa jadi caleg ya. Bapak Ibu, saya juga ketua departemen Bibitran kalau di BBI itu departemen baru yang dilahirkan. Apa isinya? Isinya adalah bagaimana pemuda-pemuda gereja itu memiliki pandangan tentang politik itu adalah benar adanya, bukan salah. Dan pemuda-pemuda gereja harus berani tampil untuk memimpin negara ini. Karena kalau bukan pemuda-pemuda gereja yang memimpin negara ini, maka pemuda-pemuda setan lah di luar sana yang memimpin negara ini. Ngerti maksudnya? Jadi harus orang-orang yang bertobat yang memimpin jadi dewan, camat, bupati, wali kota. Supaya apa? Supaya tidak korupsi. Gimana mau korupsi? Tiap hari doa syafaat di sini, doa pagi, doa subuh, doa malam, ya kan? Sermon. Mau korupsi mikir anak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Setiap ada pemilu, nggak usah takut Pak Bu. Saudara harus berani nyalon. Kalah menang urusan belakang. Dan jangan bagi-bagi duit. Mengerti? Apalagi jual kebun sawit. Nggak jadi duduk, sawit entek, masuk rumah sakit jiwa. Kita harus politik benar. Bawa nama baikmu. Ya, apa yang kau jual? Aku suka tukang melayani Tuhan, berdoa. Kan begitu nama baik di masyarakat. Ya. Terus di Mimitra itu selain itu apa? Bidang usaha. Bagaimana pemuda-pemuda gereja atau jemaat gereja tamat itu pikirannya bukan cari kerja. Itulah Mimitra. Bidang misi kreatif, transformasi kreatif. Loh, kalau nggak cari kerja bagaimana Pak? Tanganmu menghasilkan uang, kakimu menghasilkan uang, pikiranmu bisa menghasilkan uang, tenagamu bisa menghasilkan uang. Bagaimana caranya? Wirausaha. Amin. Amin.
jadi petani yang sukses, nanam sawit yang sukses, nanam talas yang sukses, ternak ayam, ternak lele, ternak patin, apalagi buka kedai. Oh, banyaklah wirausaha yang bisa dibuka. Salon, bengkel. Jadi bukan melamar kerja, tetapi membuka lapangan pekerjaan. Minimal kalau nggak bisa gaji karyawan, bisa gaji diri sendiri. Kembali, pemimpin adalah teladan. Tadi kita baca di ayat 42-43. Para rasul-rasul itu jadi teladan. Bahkan mereka banyak mengadakan mujizat. Bapak Ibu, mujizat yang paling besar bukan sakit sembuh, bukan. Mujizat yang paling besar ketika kita bisa mengubah kebiasaan yang buruk, kita ubah menjadi kebiasaan yang baik. Itu mujizat yang paling besar. Contoh, orangnya boros, tidak bisa menabung, bukan jelek toh? Nah, engkau ubah yang tadinya boros tadi, engkau mengubah bisa menabung. Amin. Amin. Saya ini boros. Saya dulu kerja, ya BP pernah, di Skype pernah, ya di apa? Ini nggak pernah. Kalau gajian, saya ambil kawan-kawan. Ya, makan enak dan nonton. Satu malam habis duitnya. Ya, satu malam habis duitnya. Tapi aku bangga bisa traktir kocok-kocok. Ya, tapi menderita sebulan. Ya. Nah, saya ketemu orang Cina. Diajarin, kau kalau kamu boros, aku ajarin cara nabung. Gimana? Oke, kamu sekarang harus berani mengambil kredit. Ya, baik kredit sepeda motor, kredit tanah, atau kredit rumah. Jadi Bapak Ibu, saya punya tanah Kaplingan ada 7 tempat, semua kredit. Punya rumah 3 di Pekanbaru, semua kredit. Ya, sepeda motor kami punya 7 sampai hilang-hilang, semua kredit. Jadi bahasa saya, karena saya orang boros. Jadi kalau orang boros, cepet-cepet itu uangnya gajian langsung setorkan ke kantor kredit. Mau ambil lagi nggak boleh, nggak bisa lagi diambil. Nanti menurut saya, aku mau traktir kawan-kawan mau ngopi nih, ya nggak boleh lah Pak, uang udah disetor mau diambil lagi. Itu ya saya. Nah itu diubah. Itu pemimpin. Jadi pemimpin itu harus mengajar, memberikan contoh, murah hati, mengandalkan Tuhan, dan suka berdoa. Ini suami-suami harus bertobat, termasuk saya. Amin. 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 Iya, jangan sampai nanti di surga isinya ibu-ibu semua, ya gitu kan? Ya, iya. Saya itu Pak Yunus, di gereja saya itu kok setiap layanan di gereja-gereja banyak ibu-ibu, laki-lakinya pada kemana ya? Akhirnya saya bentuklah persekutuan pria. Persekutuan pria ini nggak ada khotbah, nggak ada ibadah, enggak. Saya mau cari caranya memenangkan pria Yongboy. Saya pertama, ya ngopi, oke ngopi. Ya cerita-cerita kopi, tapi saya cepokin firman Tuhan, cepokin tentang kehidupan, ngomong-ngomong tentang positif, hal positif. Nah itu kandang-kandang, oke, yuk beli. Pak daging anjing, ayo beli, anjingnya siapa? Panggang-panggang. Mereka lagi asik manggang,
mulutku cerewet di situ. Tapi aku nggak bawa Alkitab, enggak. Tapi kan sudah ada di pikiran dan di hati, itulah aku hajar terus. Ya. Akhirnya pada nyangkutlah satu-satu ke gereja membawa istrinya ke gereja. Sehingga mulailah laki-laki masuk gereja. Ya. Nah ini Bapak-bapak yang perlu bertobat, pemimpin. Ya. Sekarang dilihat dari jemaat. Siapa? Jemaat atau istri atau anak. Tadi kan laki-laki. Kita baca ayat 41, 44, 45. Yuk. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. 4. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sekarang ibu-ibu dan anak-anak atau jemaat, ya bukan berarti suami bukan jemaat. Wah, atur nuwun. Ya, terima kasih. Ya. Oke, yuk kembali. Keluarga bertobat, gereja sehat, bangsa yang kuat, tadi pemimpinnya menjadi teladan. Yang kedua adalah jemaat atau masyarakat atau istri dan anak. Kalau masyarakat berarti suami juga. Nah, di ayat 41 tadi memberi diri. Apa? Memberi diri. Untuk dibaptis, jemaat harus memberi diri untuk bertobat. Kita jemaat harus bertobat. Gak usah takut untuk bertobat. Gak usah takut untuk berubah. Ya. Mau bersatu ciri-cirinya. Yang kita baca tadi, berkorban. Berkorban itu berbagi. Nah, soal berkorban, saya mau agak lari ke Korintus, ya, nanti ditandain lagi, nanti masuk ke kisah 2 ini. Ya, ini masalah tentang berkorban. 2 Korintus 8 ayat 1 dan 5. Yuk. Ini masalah berkorban berarti masalah duit. Tapi korban bukan cuma duit, nyawa juga, betul ya? Selain nyawa apa lagi? Tenaga. Yuk. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Kita baca. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan sekalipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nanti saya terangkan ya. 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saya akan ceritakan siapa itu jemaat Makedonia. Lebih jelas lagi saudara boleh baca di kisah para Rasul 16. Jemaat Makedonia itu daerah dekat Filipi, ya. Itu hasil penginjilannya Paulus selama cuma beberapa hari, gak nyampe sebulan. Tapi walaupun umurnya tidak sampai sebulan,
Nah, umur gereja ini kalau dihitung dari 83, tadi saya bincang-bincang, sekarang 2003 berapa tahun? Ayo, gitu kan? Nah, kita bandingkan dengan jemaat Makedonia, hanya beberapa hari, belum nyampe bulan. Dikatakan tadi jemaat itu banyak kerja, nanam padi kena merong, nanam sawit dicolong murah. Apalagi berdagang tak laku. Apalagi ya, lihara ikan kebanjiran. Gitu kan? Itu namanya dicobain kan? Kesehatannya kena malaria. Duh, susah banget. Belum ada listrik, belum ada telepon, belum ada jalan aspal. Duh, memang Makedonia. Dan itu miskin kali. Tapi, nah ini tapinya. Ini soal kekuatan. Ini Paulusnya ngomong, jangan. Kenapa Paulusnya ngomong jangan? Karena dia aja perlu dibantu. Ngerti ya? Udah sakit, padinya nggak panen, sawitnya nggak panen, ikannya kebanjiran. Aduh, tapi Makedonia mendesak. Gak apa-apa, walaupun aku miskin, aku pengen membantu. Aku pengen berkorban. Aku pengen memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ini jemaat Makedonia. Paulus memerintahkan untuk menolong waktu itu, perkiraan Yerusalem dan Yudea itu lagi kemalangan kebanjiran. Ya. Makanya jemaat Korintus dan Makedonia diperintahkan untuk membantu Yudea dan Yerusalem. Sedangkan kalau saudara baca Korintus itu siapa, saudara bisa baca di kisah 1. Di 1 Korintus pasal 1. Ya. Korintus itu adalah jemaatnya kaya. Sawitnya banyak, mobilnya banyak, usahanya banyak, ikan patinnya gede-gede. Begitu dah. Bajunya cakep-cakep, ya kan? Emasnya banyak. Korintus. Tapi Paulus marah kepada Korintus, jemaat di Korintus. Hai jemaat Korintus, kamu itu jemaat yang kaya dan subur. Pertaniannya bagus, perdagangannya bagus, kotanya bagus, metropolitan, itu Korintus, kota Korintus. Dan Paulus memberitakan Injil di Korintus itu sudah 18 bulan. Beda di Makedonia hanya beberapa hari. Tetapi rohaninya itu lebih dewasa Makedonia. Sebenarnya cara melihat jemaat dewasa itu gampang. Dilihat dari persembahannya. Persepuluhan. Ini bukan titipan dari Pak Yunus. Jangan nanti ini support waktuan. Tidak ada. Ya. Ini soal jemaat, ya, dibandingkan dengan jemaat Makedonia, kedewasaan rohani. Jadi kalau dengan uang kita saja pelit, nggak mungkin nyawanya diserahkan kepada Tuhan. Jadi maksud saya, Tuhan katakan kembalikan 10%. Tadi kan 10% kan? Baru minta 10% untuk kembalikan firman Tuhan. Baru 10%, protesnya banyak. Apalagi kalau 20% untuk kembalikan. Bapak Ibu, perhatikan saya. 10% itu adalah persembahan terkecil dalam sebulan. Nanti maksud saya, 10% adalah persembahan terkecil dalam sebulan. Tuhan nggak minta banyak. Nah dari 10%, di mana firman Tuhan? Di mana hartamu berada? Hatimu berada. Makanya Tuhan, taruhlah
Betul atau betul? Engkau masih hidup, engkau harus gagah. Apa? Gagah memberikan persepuluhan. Gagah memberikan persembahan. Bapak Ibu sama aja. Kami kan punya jemaat, saya kan gembala. Kami itu kalau tanya sama bendahara atau saya melihat dulu 2000, kalau 2000 persembahan diberikan, kan kita kerja. Masa disamakan Tuhan Yesus dengan tukang parkir? Tukang parkir sekarang aku kasih 2000 marah loh Bu. 3000 engkel-engkelan gara-gara tukang parkir. Saat tempat Tuhan cuma 1000 aja kok Pak Pendeta kamu ngasih. Akhirnya aku kasih lah 10.000, 5.000. Jadi kalau saya ngasih 10.000 atau 5.000 ditandain, parkirnya langsung goyang-goyang. Sini Pak. Dikasih tempat parkir yang bagus. Karena apa? Pikirannya nanti dikasih 10.000 sama Pak. Ya, langsung dikasihkan tempat parkir yang bagus. Perempuan baru susah dari parkir Pak. Jadi kita harus minta sama tukang parkir, kasih 10.000, besok ditandain mobil kita. Besok dicarikan tempat parkir yang paling bagus. Sama tukang parkir. Itu baru tukang parkir. Ngerti? Apalagi Tuhanmu. Memberikan sama Tuhan, berkorban sama Tuhan. Bukan seperti ini. Sudah di dompet 20.000 atau 50.000, mau ke gereja, minggir dulu di gede. Kenapa di gede? Tukar duit. Mending kalau 2.000 engkau ngomong sama tukang gede, Pak Bu, aku mau ke gereja. Ini uangku 2.000, tolong tukarin 100.000 atau 50.000. Karena kalau memberikan persembahan harus yang terbaik. Ngomong gitu sama tukang gede, boleh. Saudara, ini sudah 50.000, 20.000, minta lagi. Sudah ditukar 10.000, ada 5.000. Sudah ditukar yang 2.000. Bertobatlah, semua bertobat. Aku bertobat Tuhan. Amin. Iya. Perhitungan ini menabur. Kan kita tahu ya, menabur sedikit panennya sedikit, menabur banyak panennya itu pinter. Lah kok kasih sedikit? Halo, saya sedikit menyesal kalau ngomong soal sawit. Tahun 90 saya banyak ditawarin di daerah Selengser ya untuk nanam sawit. Itu tanah itu tinggal ambil aja. Ya, kawan-kawan saya yang buka sana itu pada kaya, nggak sekolah. Kalau soal ngomong harta atau sawit, saya agak belum gitu. Kenapa dulu nggak mau malah merantau Pekanbaru gitu? Ya, tapi sampai Pekanbaru, ya udah. Rupanya Tuhan bentuk saya jadi hamba Tuhan. Mungkin saya nggak punya harta, ya kita nggak punya harta, tapi saya punya keselamatan, itu nomor 1. Amin. Amin. Ayo kita sama-sama jemaat harus berani berkorban yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Ya, itu dilihat dari jemaatnya. Terus sekarang dilihat dari komunitas. Ya, ayat 46. Kembali lagi di kisah tadi. Ini kayaknya udah lama ya, sampai malam atau ya? Ya kurang lebih saya izinkan 10 menit lagi atau 5 menit ya. 46. Yuk 46 kita baca. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama gembira dengan tulus hati. Nah tadi ya berkorban tadi kalau kita masyarakat begitu, yo taat bayar pajak. Amin toh? Yo taat bayar pajak. Itu uangnya itu pemerintah yang ngatur itu. Kalau mereka mau korupsi kita doain aja. Amin. Tuhan, Engkau tangkapi mereka semua yang korupsi itu, masukkan dalam penjara. Begitu, doain aja kalau engkau sakit hati
biarin aja. Atau kalau saudara dendam dengan orang yang korupsi, Tuhan kirimkan sakit penyakit. Yang gitu kan, doa kita berkuasa supaya mereka bertobat. Nah, wajibkan itu, bayar pajak itu wajib. Kembali tentang dilihat dari komunitas. Pertama tadi pemimpinnya harus jadi teladan, jemaatnya harus rela berkorban atau masyarakatnya harus rela berkorban. Sekarang kita komunitasnya seperti apa? Begini loh. Saya tadi buat konten apa TikTok di rumah adik saya sendiri. Ya. Eko, ya saudara, Eko itu TikTok saya. Kalau YouTube saya itu Eko Santoso TV. Ya, YouTube saya itu banyak beberapa. Nah, komunitas itu kenapa penting? Karena kita nggak bisa sendiri. Mengerti? Makanya ada geng motor, ada geng Vespa, ada geng sawit, gitu, ada geng mati, ada geng pendeta. Ada loh, setiap Senin pagi kami pendeta kalau di Pekanbaru ngumpul, ngapain? Ngopi. Tapi saya minta yang baik. Nah, saudara, komunitas ini penting. Karena komunitas ini untuk menguatkan saling menolong. Contoh, kalau ada korek, ya, korek, laki-laki terus juga korek lah, yang merokok. Tapi sini nggak ada merokok ya. Nah, ada korek dua, itu kan hidup. Nah, kalau koreknya itu dimasukkan ke air, hidupnya bisa hidup nggak? Nggak hidup, lagi melempem, lagi galau, lagi bete, lagi nggak on, lagi nggak mood. Gak apa lagi kata anak saya yang begitu, lagi apa? Kata-kata yang lagi apa? Aduh, pokoknya dia udah nggak mau ngapain, lemas, letih, lesu dan beban berat. Nah, korek yang masih nyala ini bisa membantu menghidupkan yang letih, lesu dan beban berat. Komunitas dibentuk tujuannya apa? Memberi semangat kepada kawan-kawan kita yang lemah. Makanya di sini tadi dikatakan ayat 6 tadi, mereka bertekun sehati, berkumpul, bergilir bersama-sama. Kalau di sini apa namanya Pak? Kalau di gereja saya namanya KUL. KUL itu komunitas kasih. Apa di sini namanya? Kebaktian keluarga. Bagian keluarga, bapak, kami bentuk itu pemuda sendiri, sekolah minggu sendiri, pria sendiri, ibu-ibu sendiri. Jadi kita bentuk komunitas yang positif, komunitas doa, begitu, komunitas menginjil, komunitas musik rohani, buat siaran, musik rohani. Saya bilang sama PPW, kamu harus minimal seminggu sekali menciptakan lagu baru. Dari lagu yang kita sendiri. Kalau orang Jakarta bisa, orang Pekanbaru juga bisa. Nah, bilang begitu. Sama gereja saya, yang musik sama gereja saya. Ya, mereka menciptakan lagu. Gitu. Lagunya gak viral, gak apa-apa. Tapi itu adalah karya. Amin. Karya, dinyanyi minimal dinyanyikan di gerejanya sendiri. Ya. Nah itu komunitas. Yang terakhir ya. Yang terakhir kita mau lihat yaitu dari regenerasi dan keuangan. Itu masih di ayat 46 sampai 47 kita baca ya. Kita selesaikan. 46 dan 47. 1, 2, 3. Dengan bertekun, dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka mengatakan roti. Rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, ini lebih pasnya kalau kita baca dari ayat 44, yang 44 sampai 47. Nah, yang terakhir kita lihat dari keuangan dan regenerasi. Jadi keluarga yang bertobat itu melahirkan generasi. Melahirkan apa? Generasi yang
Ya toh? Ini namanya regenerasi. Jadi kita harus menanamkan kepada anak-anak kita. Saya nggak sebut perusahaan-perusahaan ya. Banyak perusahaan raksasa yang dulu terkenal besar. Setelah orang tuanya mati, dipimpin oleh anak-anaknya bangkrut. Aku mau tanya, kenapa dipimpin anaknya bangkrut? Karena anaknya tidak pernah dilatih waktu susah. Anaknya nggak pernah diajar menghitung keuangan, pengeluaran. Anaknya nggak pernah diajar bagaimana menghormati konsumen. Anaknya nggak pernah diajar bagaimana mengolah karyawan. Sehingga setelah dipimpin oleh anaknya, perusahaan besar hancur. Saya nggak sebutkan itu. Banyak. Ini orang tua atau pemimpin atau suami atau kepala rumah tangga gagal. Saya bersyukur sama ibu saya dan bapak saya dengan keluarga yang miskin. Saya ingat banget, bapak saya sering kesini tahun 80-an itu ngambilin kates, tahu kates, dijual di lirik, sepedanya putus tapi diikat pakai kawat, nggak ada duit untuk ngelas. Berangkat subuh sampai di rumah malam. Itu penderitaan orang. Dan saya diajarin lewat proses itu, mengambil pepaya, memanjat pepaya, mengambil pisang, lumpur-lumpur, kehujanan, kepanasan, dorong keranjang sepeda bukan motor ya, sepeda ontel dari sini sampai ke blok. Saya dilatih mental yang kuat. Jadi ketika saya punya istri, gak ada beras, saya gak nangis, tapi nangis sama Tuhan. Saya ajak istri saya berdoa. Ayo mari kita berdoa. Di tengah-tengah berdoa, ada orang yang ketok pintu, ada opung borusiaan. Dia bilang, aku punya uang 20.000, tapi Tuhan ngomong kok suruh kasih ke kamu ya. Coba itu 20.000 jauh-jauh jalan kaki disuruh Tuhan untuk ngantar ke saya. Saya berpelukan nangis sama istri. Dapat 20.000 seperti saya dapat apa? Karena nggak makan. Ini saksi. Jadi orang tua pemimpin harus menanamkan regenerasi yang baik kepada anak-anak. Ajar proses. Dilihat dari keuangannya. Enggak. 44 sampai 46 tadi. Keuangannya bagaimana? Keuangan rumah tangga, keuangan gereja, keuangan negara, ya. Ini ada menabungnya, ada menaburnya, ada investasinya. Walaupun pemasukannya kecil, harus ada tabungan. Saya tiap bulan itu minus di gereja Pak khusus. Tapi saya ngomong sama bendahara, harus disisihkan untuk tabungan. Piye toh Pak? Padahal bendahara saya itu orang Batak, Raja Bubu. Udah minus, kok disuruh nabung? Aku nggak mau tahu caranya. Gitu. Akhirnya disisihkan 80.000. Udah, yang penting ada tabungan tiap bulan untuk gereja. Di rumah tangga juga gitu. Harus ada tabungan. Anak-anak saya gitu. Buat tabungan. Ya, kami nggak nabung di bank, anak-anak saya nggak nabung di bank, tapi di koperasi. Di gereja itu ada yang buat koperasi. Jadi nabunglah 50.000 sebulan, anak-anak. Karena saya sudah buka khusus dibuat kemarin itu bangganya Pak, perpuluhanku bulan ini 260.
Wis, anak saya yang paling besar itu. Kenapa? Muridnya banyak. Dia ngajarin itu, ngajar apa namanya bahasa Inggris sama. Nah ini dilihat dari keuangannya, rumah tangga nggak sudah tahu. Terus ada bagi-bagi. Katakan bagi-bagi. Iya, jangan disimpan semua. Karena ketika kita membagi kepada siapapun tuh, kepada pendeta, gembala, kepada tetangga, kepada orang sakit, kepada siapapun, ketika kita murah hati berbagi-bagi, saudara memintangi Tuhan. Dan Tuhan gak mau dibutangi. Dan Tuhan juga akan limpahkan itu kepadamu. Karena engkau membagi dan Tuhan akan membagi kepadamu. Inilah firman Tuhan. Saya undang semuanya di WLC-nya untuk masuk ke depan. Kita akhiri. Mari kita sama-sama kita renungkan firman Tuhan. Keluarga yang bertobat, gereja yang sehat, maka bangsa ini akan kuat. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin saya selesai berbicara, tapi Tuhan lewat proses, lewat kehidupan sehari-hari, lewat suami, lewat istri, lewat anak, lewat tetangga, lewat teman, besi menajamkan besi. Belajar apa yang terjadi di dalam hidup kita. Itu adalah bagian dari pelajaran Tuhan. Kalau Ayub diproses dengan kesalehannya, dia tidak ada salah, tapi mengalami pencobaan ini. Secara manusia gak kuat, mau bunuh diri, mau dendam, sakit hati. Bapak Ibu, mari kita belajar memiliki buah-buah di dalam hati kita, agar kita dewasa rohani seperti jemaat Makedonia. Dia pengen berbagi, pengen memberi, pengen mengasihi, pengen berbuat sesuatu untuk menolong orang lain. Kita kesampingkan apa yang jadi egois kita, keinginan kita. Mari kita selaraskan dengan keinginannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, maunya Tuhan. Maunya Tuhan, engkau jadi bintang, engkau jadi garam, engkau jadi teladan dimanapun, baik di rumah tangga, baik di gereja maupun di masyarakat. Baik segi perkataan, segi perbuatan, baik segi keuangan, jadi berkat. Haleluya. 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 Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau sangat baik, Tuhan. Engkau sangat baik. Kami mau bertobat. Yesus, kami mau dari teladan, kami mau bertobat, kami mau jadi terang, dari bintang, dari garam, ya Tuhan.
Yesus, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Yang berbeban berat kepada diangkat oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya sebelum turun, mungkin kalau ada jemaat yang secara khusus pengen didoakan secara pribadi, boleh maju ke depan. Mungkin secara pribadi boleh maju ke depan. Mungkin ada mau punya masalah, cobaan atau beban berat atau apapun yang saya tidak tahu, tapi Tuhan campur tangan lewat doa-doa setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Kalau engkau itu ada, boleh maju ke depan, sama-sama kita doakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua di tangan. Hamba doakan. Selesai dikatakan. Hamba berdoa kepada umatmu dan Pak Gembala dan keadaan tempat ini. Beri karunia, kasih karunia yang besar. Apa yang korbankan di tempat ini, air mata, tenaga, doa, uang, atau kembalikan berkat berlimpah dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya mengatakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasihi,
kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema, menjadi pelita penuntun dalam kehidupan kita bersama-sama. Kami yakin Tuhan hadir melalui hambanya. Kita